dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, Departemen Anatomi khususnya ya, dan minat keilmuan adalah sebenarnya neuroscience. Nah, pada pagi ini, alhamdulillah kita bisa bertemu tatap muka dengan keseluruhan mahasiswa FTI yang mengambil mata kuliah biologi, anatomi, dan fisiologi. Ya. Dalam 1 jam ke depan, saya akan berusaha memaparkan beberapa hal yang sudah disepakati bersama, yaitu terkait dengan pengenalan alat pengukuran fisiologi tubuh. Ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada segenap Dewan Dosen di Fakultas Teknik, khususnya di bidang biologi, anatomi, dan fisiologi, karena kita pada pagi ini ya sama-sama untuk sharing materi tentang pengenalan alat pengukuran fisiologi. Baik, saya izin untuk share screen dahulu untuk materinya. Oke. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah anatomi, biologi, fisiologi yang sudah adik-adik semua peroleh dalam beberapa pekan terakhir, ya, mulai dari pengantar, introduksi, sampai ke pengenalan sistem organ, yang terakhir itu kalau tidak salah adalah muskuloskeletal dan saraf. Ya. Nah, dari berbagai sistem organ tersebut, seperti yang tadi diutarakan oleh Bapak Insinyur Hartomo, bahwa pada akhirnya kita harus mempelajari alat-alat ya, jadi harus kita kenalkan kepada adik-adik semua alat-alat yang mampu mengukur fungsi dari organ vital tubuh. Jadi kalau kita bicara tentang fungsi, artinya kita bicara tentang fisiologi. Ya. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya kita akan mempelajari beberapa alat yang terkait dengan organ vital. Organ vital tubuh. Jadi tidak semua alat-alat kedokteran, ya, alat-alat untuk pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis di kedokteran akan kita kenalkan ke adik-adik. Tetapi pada khususnya adalah alat-alat yang terkait dengan fisiologi organ vital. Ya. Nah, ini kita akan lihat. Jadi kalau kita bicara tentang organ vital tubuh, sebenarnya ada 3 ya yang terpenting, yaitu jantung, paru atau pulmo, ya. Pulmo itu bahasa Latin ya. Dan yang terakhir itu adalah otak. Jadi tiga organ itu sebenarnya adalah organ utama yang dapat kita kategorikan sebagai vital. Ya. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kesehatan kerja ya, terkait dengan ergonomi, dengan kesehatan kerja, sebenarnya masih banyak organ lain ya selain organ vital ini yang tentunya dia akan terdampak dan harus diperhatikan kalau kita ingin mendesain suatu alat yang ergonomis. Sehingga pada bagian terakhir ini saya tambahkan juga tentang struktur skeletalnya ya. Jadi yang tulang belakang ini atau kolumna vertebra, nanti juga akan ada kita lihat sedikit sekilas yang tentang sendi-sendi, artritis ya, yang terkait atau mungkin nanti dia akan terdampak jika individu itu tidak melakukan kerja yang tidak ergonomis ya. Jadi nanti akan kita lihat di akhirnya ya. Nah, kalau untuk fisiologi jantung, biasanya yang outcome yang kita ukur ya, kalau kita ingin melihat suatu jantung itu normal atau tidak, biasanya kita lihat dari tekanan darahnya dahulu ya. Tekanan darah, lalu yang kedua adalah frekuensi denyut jantung dan frekuensi nadi. Lalu nanti kalau kita membutuhkan data yang lebih spesifik ya untuk mengetahui bahwa jantung kita itu normal atau tidak, maka nanti akan ditambah dengan kelistrikan jantung ya. Nah, untuk kelistrikan jantung ini nanti kita akan lihat alat yang digunakan adalah EKG. Lalu untuk mengetahui fungsi normal dari paru,
biasanya nanti kita bisa melihat dari output yang kita ukur, ya, parameter yang kita ukur, yaitu pertama adalah kapasitas paru, yang kedua adalah fungsi paru. Ini bisa kita lihat, kita dengarkan dari suara paru. Lalu nanti yang ketiga adalah kita bisa mengambil salah satu parameter, yaitu saturasi oksigen. Lalu yang terakhir yang biasa digunakan untuk melihat kenormalan atau adanya patologi ataupun hal-hal yang tidak normal di otak ataupun kolumna ataupun sistem tubuh tulang, ya, itu biasa kita menggunakan beberapa alat pencitraan organ tubuh. Nah, yang akan kita lihat nanti pada kuliah ini, saya akan coba menampilkan bagaimana untuk menilai pencitraan dari otak dan juga untuk menilai pencitraan dari kolumna vertebra atau skeletal dan persendian, ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jadi salah satu parameter ketika kita ingin menyatakan seseorang itu sehat atau tidak, ya, dari salah satu organ vital tadi, yaitu jantung, paru, dan otak, maka yang digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah parameter tekanan darah atau blood pressure. Sebelum kita lihat alat yang bisa digunakan untuk mengukur tekanan darah, dan saya rasa adik-adik juga sudah paham sebenarnya, ya, sudah sering juga melakukan ataupun sudah sering juga diperiksa untuk pemeriksaan tekanan darah. Nah, tetapi mungkin kita perlu lihat secara fisiologi apakah yang dimaksud dengan tekanan darah itu, ya, lalu apa sebenarnya yang diukur dari tekanan darah, lalu parameter apa, itu sebenarnya bisa kita pahami bersama-sama, ya. Jadi kalau misal berdasarkan ketika kita bicara tentang tekanan darah atau blood pressure, sebenarnya kita sedang memeriksa, ya, arteri, tekanan darah arteri. Adik-adik tentu paham bahwa pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu terbagi atas dua, yaitu arteri dan vena. Itu pembuluh darah besar, ya. Nanti akan berubah menjadi pembuluh darah yang lebih kecil ketika dia masuk ke dalam organ. Nah, yang diperiksa pada saat kita memeriksa tekanan darah itu lebih identik dengan kita memeriksa tekanan darah arteri. Ya, sehingga ketika arteri itu ada di mana yang bisa kita lakukan pengukuran tekanan darah, ya, nanti ada beberapa tempat, ya, sehingga nanti kita akan lihat ada alat yang digunakan yang diletakkan di lengan, di pergelangan tangan, ya, atau mungkin nanti langsung kita mengukur tekanan darah sentral, ya. Nah, saya kembali lagi ke awal dari tekanan darah, ya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita ukur pada saat kita mengukur tekanan darah? Jadi yang kita ukur itu adalah kekuatan darah untuk menekan pembuluh darah, sehingga muncullah definisi tekanan darah. Jadi kemampuan darah yang melewati pembuluh darah, yang kemampuan dia menekan dinding pembuluh darah. Dan itu yang didetek, yang kita amati dengan menggunakan beberapa alat untuk mengukur tekanan darah. Nah, tekanan darah itu tergantung rendah atau tingginya tekanan darah, itu tergantung dari jumlah darah yang melewati arteri per menitnya, dan juga tergantung dari tekanan di tepi, ya. Jadi dua hal itu sebenarnya mempengaruhi tekanan darah seseorang, yaitu volumenya, banyaknya darah di arteri tersebut yang kita ukur, dan tahanan perifer. Jadi kadang kita menyebutnya di medis itu adalah tahanan perifer. Nah, contoh tahanan perifer itu apa, Dok? Ya, jadi sebenarnya kita analogikan saja, ya, pembuluh darah itu seperti selang atau seperti pipa, ya, pipa yang elastis. Nah, ketika selang air itu dia di permukaan dindingnya itu dia bersih, ya, tidak ada kotoran, itu darah akan mudah dan cepat dia akan melewati diameter dari selang tersebut.
Nah, pada satu ketika jika ternyata selang itu kotor ya, jadi sudah ada dinding selang, terus di dalam dinding selang itu ada lumut ya, ada kerak, atau mungkin nanti ada batu di sana yang secara tidak sengaja mungkin masuk ke dalam selang, nah itu dia akan menimbulkan tahanan perifer yang tinggi. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tahanan perifer itu adalah tahanan yang ditimbulkan karena kondisi dari dinding pembuluh darah yang dia tidak intak, istilahnya intak, yang tidak utuh, atau mungkin dia justru ada tambahan material. Ya. Jadi kalau misalnya pembuluh darah itu menyempit, ya, jadi ada penyempitan pembuluh darah yang bisa disebabkan karena timbunan dari kolesterol, timbunan dari lemak ya pada dinding pembuluh darah, itu akan mempengaruhi tahanan perifer. Jadi kita menyebutnya adalah tahanan perifer, yaitu tahanan yang berada di pembuluh darah di luar dari jantung. Ya. Jadi perifer itu artinya adalah tepi. Bahasa perifer itu bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Latin, ya, artinya adalah tepi atau tidak di pusat. Nah, pusatnya adalah jantung ya, sentral, sedangkan yang perifer itu adalah pembuluh darah yang di luar jantung. Nah, jadi dua konsep itu ya yang mempengaruhi tekanan darah. Pertama adalah volume darah yang ada di dalam tubuh kita, yang kedua adalah tahanan perifer. Jadi kondisi dinding pembuluh darahnya ya. Ini saya lanjutkan. Nah, kalau kalian memeriksa tekanan darah, ada dua unsur ya biasanya. Kalau setelah kita periksa ternyata tekanan darah A 120/80 ya, 120/80. Nah, 120 itu kita sebut sebagai sistolik ya. Sistolik yang ini itu adalah komponen sistolik dari pembuluh darah itu 120. Nah, bagian bawahnya yang 80 itu kita sebut komponen diastolik. Jadi pembuluh darah satuannya itu milimeter Hg, terdiri atas dua komponen yaitu sistolik dan diastolik. Nah, apa arti dari sistolik dan diastolik ya? Nah, kalau kalian lihat, adik-adik lihat di slide ini ada suatu grafik ya. Jadi yang puncak, ya, tekanan pada saat puncak ini adalah tekanan sistolik. Sedangkan tekanan pada saat dia paling rendah itu adalah tekanan diastolik. Ya. Nah, sistolik itu sebenarnya menggambarkan jumlah darah ya. Jadi jumlah darah yang memasuki jantung dan yang dikeluarkan dari jantung itu adalah sistolik. Lalu yang diastolik itu apa? Diastolik itu adalah jumlah darah yang melewati pembuluh darah dan sudah melewati pembuluh darah dan dia dipengaruhi oleh tahanan perifer, itu diastolik. Ya. Nah, secara norm, jadi ada dua komponen itu. Jadi ketika kita mengukur tekanan darah, ada sistolik dan ada diastolik. Pada grafik ini ada keterangan mean, ya. Jadi ada mean arterial blood pressure. Jadi ini adalah yang garis di tengah ini yang putus-putus itu adalah rata. Jadi kadang antara sistolik dengan diastolik itu kita bisa buat ratanya. Jadi pertengahan ya. Jadi nilai tengah dari selisih sistolik dengan diastolik. Ya. Nah, tetapi kalau secara medis ya, jadi clinical important BP is systolic blood pressure dan diastolic blood pressure and not mean blood pressure. Ini artinya apa? Jadi sebenarnya ketika kita mengukur tekanan darah seperti yang saya sebutkan tadi, memang ada beberapa parameter sistolik, diastolik, ada pulse pressure, ada mean arterial blood pressure atau MAP yang kita sering sebut dengan MAP, tetapi yang memiliki makna klinis ya. Jadi artinya yang lebih kita kita pergunakan untuk menggambarkan kondisi klinis dari seseorang itu adalah cukup sistolik dengan diastolik saja. Jadi cukup adik-adik misalnya ingin
menganalisis tekanan darah seseorang itu normal atau tidak, itu cukup dari kita melihat berapa sistoliknya dan berapa diastoliknya. Ya. Nah, kalau untuk MAP sama pulse pressure ini hanya cukup tahu saja nanti, karena sebenarnya akan digunakan juga ya ketika kita menilai klinis seseorang, tetapi itu nanti akan kita pergunakan ketika kita melihat kita ingin melihat menggali lagi mekanisme, misalnya ada seseorang yang mengalami stroke otak ya. Jadi, kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih mekanisme stroke otak itu ya, bagaimana yang mendasari terjadinya stroke otak, atau mungkin stroke yang iskemik ya. Jadi kondisi stroke yang disebabkan karena kekurangan oksigen. Nah, itu biasanya nanti teori-teori yang muncul itu adalah yang tadi, yang mean arterial blood pressure atau MAP. Biasanya kita gunakan itu biasanya. Tetapi kalau untuk yang kondisi-kondisi yang umum ya, untuk kondisi-kondisi yang tidak khusus, biasanya nanti kita hanya menggunakan parameter tekanan darah sistolik dan diastolik saja ya, cukup itu saja. Nah, sekarang kita lihat ya beberapa alat. Jadi bagaimana sebenarnya kita akan mengukur tekanan darah ya. Sebenarnya kalau untuk mengukur tekanan darah itu berbagai macam lokasi di tubuh kita ya. Yang kita ukur kan sebenarnya arteri ya. Jadi arteri besar yang kita ukur. Nah, lokasi yang bisa kita ukur ya salah satunya adalah di wrist ya. Wrist ini adalah pergelangan tangan ya. Ini bisa kita ukur di sini. Atau mungkin nanti kita juga bisa mengukur di siku ya. Di siku atau di daerah cubiti ya, itu daerah fossa. Jadi di siku itu bahasa Latinnya di daerah fossa cubiti. Kita letakkan manset, istilahnya manset ya, yang kalau adik-adik itu menggunakan alat pengukur tekanan darah, itu kan ada yang digulung, ada dua macam nanti ya alat pengukur tekanan darah, bisa yang manual, bisa yang digital. Ya, kalau yang manual itu menggunakan manset itu yang kain yang digulung-gulung ya, kita menyebutnya manset. Itu nanti kita letakkan yang misalnya kalau yang cubiti itu adalah di lengan atas ya. Di lengan atas kita letakkan di situ, baru kita rekatkan dahulu ya, baru nanti kita pompa secara manual ya. Nah, kalau untuk yang manual sebenarnya yang paling bagus itu adalah tensi yang alat pengukur tensi yang dia menggunakan air raksa sebenarnya ya. Tetapi karena air raksa itu dianggap toksik, sehingga untuk saat ini sudah tidak diperkenankan lagi digunakan. Tapi kalau untuk akurasinya ya, akurasinya sebenarnya itu bagus sekali yang air raksa itu ya. Tapi karena terkendala sebenarnya air raksa itu kan sangat toksik, riskan ketika terjadi kebocoran ya, itu dia akan mengakibatkan karena sifat toksik tadi ya, bisa kena kulit, bisa kena sampai kalau dia sampai masuk ke darat, terhirup ataupun tertelan ya, yang namanya accident ya, itu yang berbahaya, sehingga memang tidak dianjurkan untuk menggunakan air raksa tadi ya. Nah, itu yang manual. Jadi yang manual, tekanan darah manual, pengukuran tekanan darah dengan teknik manual menggunakan air raksa, tensi yang menggunakan air raksa, dan satu lagi adalah tensi pegas. Kalau kalian mungkin adik-adik pernah diperiksa ya, jadi ada yang tensi yang dia pegas. Jadi menggunakan per atau pegas dia untuk yang mengukur sistolik dan diastolik. Nah, itu yang manual ya. Nah, yang ada di slide ini, yang adik-adik bisa lihat, ini adalah yang digital. Jadi suatu alat untuk mengukur tekanan darah ya, yang diletakkan di pergelangan tangan. Bebas, pergelangan tangannya boleh kanan ataupun boleh kiri. Tetapi secara teori sebenarnya ada perbedaan ya antara tekanan darah yang di sebelah kanan dengan yang sebelah kiri ya. Karena memang kalau kita lihat posisi dari jantung, ya jantung kan lebih ke arah kiri ya. Nah, itu tapi perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Jadi akhirnya boleh kita akan memeriksa tekanan darah di pergelangan tangan kiri atau di pergelangan tangan. Nah, ini yang digital. Jadi
Jadi angka yang tertera pada display bagian atas merupakan nilai tekanan sistol dan di bagian bawah merupakan tekanan diastol. Jadi adik-adik bisa lihat di sini tertera 128 dan 83. Jadi yang sistol itu adalah yang 128, yang diastol itu ada yang 83. Walaupun di alat ini sebenarnya sudah tertera ya. Jadi kalau kalian lihat 128 ini tertulis ada SYS, SYS, ini sistol. Lalu 83 itu ada tulisan D ya, diastol. Nah, masing-masing alat sudah memberikan kemudahan. Jadi kalau orang yang belum pernah belajar tentang tekanan darah, dia akan baca saja di sini, oh ada tulisan sistol berarti itu 128, ada tulisan diastol itu berarti 83. Tetapi kalau misalnya kita yang sudah, adik-adik yang sudah pernah belajar tentang tekanan darah, kita melihat tampilan angka seperti ini, kita akan lihat, oh memang tekanan darahnya adalah 128 per 83. Satuannya adalah milimeter Hg. Ya. Nah, ini contoh. Jadi ini adalah contoh alat yang bisa digunakan. Nah, terus di tampilan layar, jadi sebenarnya kalau alat itu kan sebenarnya seperti ini ya, spesifikasi. Jadi dia display untuk tampilannya, dia menggunakan digital LCD. Lalu dia juga ada tampilan untuk memperlihatkan systolic, diastolic blood pressure. Lalu juga ada spesifikasi dari alat ini juga kita bisa melihat pulse number-nya atau heartbeat-nya. Ya, jadi denyut jantung, heartbeat itu denyut jantung. Nah itu kita bisa lihat di sini komponen yang kita lihat, jantung itu diidentikan atau dianalogikan dengan hati ya, heart. Jadi gambar lope ini, oh berarti ini adalah ketika kita melihat layar LCD kita bisa tahu bahwa pasien tersebut atau orang tersebut memiliki frekuensi denyut jantung 69. Karena di sini di display dia sudah menampilkan icon hati ya, atau low phase seperti ini. Baru di display juga kita bisa lihat tadi tekanan darahnya 128 per 83. Nah di display juga ini kita lihat waktu pengukuran ya, jadi ada jam, tanggal pun juga ada. Sebenarnya untuk variasi yang ditampilkan di tampilan alat pengukur tekanan darah itu belum ada aturan. Yang pasti dia harus menampilkan systolic, diastolic blood pressure dan juga dia bisa menampilkan, tidak harus, dia bisa menampilkan heartbeat-nya atau atau frekuensi denyut jantungnya. Ya. Nah, itu kalau nanti mau menampilkan apa lagi itu sebenarnya wewenang dari atau diserahkan hak dari produsen dari alat tersebut ya. Nah, kebetulan ini yang ditampilkan spesifikasi dapat menyimpan sebanyak 90 pengukuran. Ini nilai lebihnya ya. Jadi nilai lebih dari alat ini dia bisa ada memorinya artinya. Jadi dia ada memori, dia mampu menyimpan. Nah, ini itu kelebihan dari digital ya. Jadi kalau kelebihan dari digital dia memiliki beberapa parameter yang bisa muncul di display, dia juga memiliki kemampuan untuk menyimpan hasil pengukuran ya. Dan dia juga akan otomatis mati dalam 3 menit apabila tidak digunakan. Hanya saja kalau kita bandingkan antara yang manual sama yang digital tetap ada plus minusnya ya. Jadi kalau yang digital itu kadang nilai yang dihasilkan itu lebih tinggi dari yang manual. Ya. Saya kurang paham bagaimana itu bisa terjadi. Tetapi selalu ketika kita memeriksa pasien misalnya, atau ketika kemarin yang salah satu syarat untuk vaksin misalnya, ya, vaksin COVID itu adalah tekanan darah maksimal 180/110. Ya. Nah, kan banyak sekali setelah kita bincang-bincang dengan para calon penerima vaksin itu, kok tiba-tiba selalu bilang, jadi ketika kita checking screening mereka ya, kok tensinya mendadak tinggi 140, 160/90. Saya juga termasuk waktu itu juga periksa kan, akhirnya kok tensi saya tinggi sekali ya, 100 berapa lebih dari 120. Nah, itu ternyata alat yang digunakan adalah digital, itu yang pertama. Lalu kita minta mereka untuk istirahat 10 menit
terlebih dahulu ya, istirahat dulu. Bapak Ibu silakan istirahat dulu 10 menit, nanti kita akan cek lagi dengan menggunakan digital. Tetap kita gunakan digital. Ternyata setelah digital, setelah dia istirahat 10 menit, tekanan darahnya turun ya. Misalnya menjadi 160/90, walaupun itu masih hipertensi ya. Nah, tetapi kan dia sudah boleh untuk menerima vaksin. Jadi kemungkinan dia buru-buru ya, jadi dia udah deg-degan, takut disuntik, terus antrinya lama, panas ya, dan sebagai kondisinya akan mempengaruhi tekanan darah ya. Jadi kondisi-kondisi itu memang terus terang dia akan mempengaruhi tekanan darah seseorang ya. Jadi kecemasan, terus dia kurang istirahat, dia terlalu capek ya. Nah, itu dia akan meningkatkan tekanan darah. Nah, yang kelebihan dari yang manual itu dia lebih ini, hasil yang ditampilkan itu memang dia lebih kadang lebih sesuai dengan kondisi yang orang yang kita periksa. Jadi ketika misalnya sudah istirahat, pemeriksaan kedua kali kok masih tinggi yang pasien tersebut, kita coba pakai manual ya. Jadi di kedokteran sebenarnya masih disimpan itu yang air raksa tensimeter yang air raksa itu masih ada, tetapi kita gunakan pada kondisi tertentu. Akhirnya kita gunakan ya pada orang itu, dan ternyata turun, memang tensinya tidak setinggi yang digunakan ketika kita menggunakan digital itu. Nah itu mungkin, jadi ada beberapa kekurangan ya. Digital itu bisa lebih tinggi, atau mungkin nanti pada saat kita gunakan digital itu massal, misalnya ada 1000 kayak kemarin ya, 2000 vaksin, 2000 penerima vaksin menggunakan alat yang sama terus-menerus, akhirnya daya baterai juga bisa ya, daya baterai itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi itu kelemahan. Jadi kelemahan ketika kita memeriksa tekanan darah dengan menggunakan digital, itu kadang hasil yang kita peroleh itu tidak sesuai. Bisa dia sangat tinggi atau mungkin justru sangat rendah. Kita cross check, kita akan cross check. Bapak Ibu ada hipertensi atau tidak? Oh, sebenarnya saya minum obat hipertensi dok, rutin gini. Terus ternyata kita cek misalnya tekanan darahnya kok turun, drop sekali misalnya ya, yang itu di luar di luar kan oke, tekanan darah itu bisa turun, tapi kan kita bisa melihat sebenarnya range dia turunnya seberapa kan kita tahu. Nah ternyata alatnya ternyata baterainya low, seperti itu, low bed ya, itu juga harus kita cross check lagi ke orang yang kita periksa dengan alat digital ya. Misalnya yang kayak seperti tadi, kok tinggi sekali 180/100, kita tanya, Bapak Ibu sebelumnya ada nggak tekanan darah tinggi? Oh enggak kok dok, saya selalu normal di rumah, ini barusan saja saya periksa 120/80 seperti itu kan. Nah itu kita harus cepat menangkap mungkin dari alat digital ya yang perlu dikalibrasi ya mungkin ya, sehingga atau mungkin ada ketidaksesuaian antara hasil yang kita dapatkan dengan pasien. Nah, itu boleh kita menggunakan. Setelah itu kita putuskan, oke, silakan Bapak kita tensi ulang. Nanti kita akan menggunakan tensimeter yang biasa, yang air raksa ataupun yang bekas. Ya. Jadi itu contohnya ya yang harus kalian aware ya ketika kalian melakukan pemeriksaan tekanan darah. Atau mungkin tantangan juga untuk kalian ketika berarti harus dicari lagi alat yang memang dia lebih sensitif ya, lebih spesifikasinya bagus dan sensitivitasnya juga tinggi yang dia tidak berubah-ubah. Nah itu mungkin bisa menjadi tantangan untuk kalian untuk menemukan alat tekanan darah tersebut. Atau mungkin tantangan lagi yang tekanan darah yang manual menggunakan air raksa kan sebenarnya bagus, tapi kenapa kok tidak boleh digunakan? Nah itu kalian pikirkanlah, mungkin air raksa nanti diganti dengan air yang lain ya, sehingga nanti kalian menemukan tekanan tensimeter yang dia ramah lingkungan istilahnya ya. Oke, saya lanjutkan. Nanti tolong diingatkan jika waktunya ini ya mendekati ya. Oke. Nah, sekarang kalian juga harus tahu
hasil dari pemeriksaan itu ya. Jadi kita harus menganalisa misalnya sudah ada tekanan darahnya sekian. Dia pasien akan sering nanya, gimana dok tekanan darah saya normal atau tidak, itu sering banget mereka bertanya. Nah, kita harus menjelaskan ya. Nah, yang kita gunakan sebagai patokan itu adalah nilai tekanan darah berdasarkan JNC 7. Ya. Jadi yang digunakan di kedokteran itu adalah JNC 7, JNC 8, dan juga AHA, ya, Asosiasi American Heart Association. Jadi kita mengacu dari sana. Nah, yang disebut dengan normal jika sistoliknya kurang dari 120, diastoliknya kurang dari 80. Itu normal. Ya. Terus ada kategori prehipertensi, lalu ada hipertensi 1 dan ada hipertensi 2. Nah, dia disebut sebagai prehipertensi jika sistoliknya antara 120 sampai 139, diastoliknya antara 80 sampai 89. Dia disebut sebagai hipertensi grade 1, grade 1 jika sistoliknya 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99. Lalu dia disebut juga sebagai hipertensi grade 2 jika sistoliknya lebih atau sama dengan 160 dan diastoliknya lebih atau sama dengan 100 ya. Jadi ini yang kita gunakan patokan. Dan biasanya ini stabil, maksudnya jika kita terapkan pada anak-anak, dewasa atau manula, dia relatif lebih stabil menggunakan kriteria JNC ini ya. Jadi kita tidak membedakan misalnya di anak-anak, dewasa atau manula, kita tetap menggunakan kriteria JNC untuk menyatakan seseorang itu hipertensi atau tidak. Nah, kalau untuk tutorial ini mungkin nanti akan dijelaskan oleh kakak-kakak di asisten lab ya. Jadi ini saya lewatkan saja tahapan 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Jadi salah satu parameter lain untuk menilai fungsi jantung selain tadi adalah tekanan darah, yang kedua itu adalah frekuensi denyut jantung. Kita bisa singkat FDG ya, FDJ atau frekuensi nadi atau heart rate HR, kita singkat HR, atau mungkin juga frekuensi nadi. Jadi ketika kita ingin melihat frekuensi, sebenarnya kita bisa melakukan pengukuran secara langsung di dada, di toraks ya. Toraks kita taruh stetoskop di sekitar saya harus mohon maaf jika saya menggunakan istilah medis ya. Jadi untuk yang frekuensi denyut jantung itu adalah heart rate ya, itu mengacu ke jumlah ventrikel berkontraksi ya. Jadi frekuensi ventrikel jantung itu kontraksi. Kontraksi itu dia memerah darah ya. Jadi ventrikel itu dia kontraksi, memerah darah keluar per menit. Itu definisinya. Dan nilai normalnya berapa? 60 sampai 100. Untuk orang yang bukan atlet. Jadi untuk orang yang bukan atlet aerobik ya, atlet profesional itu 60 sampai 100. Tapi kalau dia atlet yang benar-benar atlet profesional ya, bukan amatir, yang memang dia sudah dinyatakan sebagai profesional, itu biasanya bisa di bawah 60. Nah, di bawah 60 untuk seorang atlet yang profesional itu normal. Tetapi kalau orang normal seperti saya misalnya ya, di bawah 60 itu saya sudah dinyatakan bradikardi. Jadi ada istilah medisnya bradikardi, itu puls nadi kurang dari 60. Ada istilah takikardi, puls nadi lebih dari 100. Ya. Nah, pada kondisi tertentu nanti memang ada keterkaitan ya. Ketika dia bradikardi nanti ada kondisi-kondisi klinis tertentu. Misalnya pada pasien yang dia tipes ya. Tipes atau mungkin ada gangguan kontraktilitas jantung, dia cenderung bradi. Atau orang-orang yang memang dia ada gagal jantung dan orang-orang yang dia
ada gangguan irama, ya, jadi ada permasalahan dengan jantung, itu nanti biasanya ada masalah dengan nadi dia. Ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi sebenarnya ketika kita mau mengukur fungsi dari ventrikel jantung, itu bisa dari denyut jantung, bisa dari nadi. Ya. Nadi itu yang di perifer, ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran, misalnya di lengan, seperti yang tadi ya, alat yang tadi yang wrist blood pressure, kan, dia juga bisa mengukur denyut nadi yang di lengan. Ya, itu artinya itu adalah denyut nadi yang di perifer, itu bisa diukur. Ya. Atau kita langsung mau mengukur di jantung, heart rate-nya yang di sentral, di pusatnya, itu juga bisa. Ya. Nah, ketika kita akan mengukur denyut jantung yang di sentral, kita pakai stetoskop. Ya. Jadi kita menggunakan alat bantunya, stetoskop. Ya, kita gunakan alat bantunya adalah stetoskop. Nah, stetoskop ini sebenarnya senjata ya. Jadi kalau penyakit dalam, spesialis penyakit dalam, dia cukup taruh saja stetoskop di leher dia, dan senjata keduanya adalah bullpoint. Ya, istilahnya ya, kalau kita bincang-bincang dengan itu ya. Kalau dokter bedah, senjatanya adalah pisau ya. Kalau spesialis penyakit dalam, spesialis anak, itu stetoskopnya yang digantungi boneka, itu stetos anak. Kalau yang penyakit dalam, dia biasanya senjatanya adalah stetoskop dan bullpoint. Jadi dia cukup pakai stetoskop, dia sudah bisa mendiagnosis, dan dia juga bisa memberikan obat. Ya. Nah, kita gunakan stetoskop. Lalu apalagi kita bisa menggunakan tanpa menggunakan stetoskop. Jadi kita bisa menggunakan jari kita. Jadi yang istilahnya adalah pulse palpator ya. Kita menggunakan jari kita letakkan jari kita itu di pergelangan tangan ya, yang dekat jempol ya. Kita letakkan 2 atau 3 jari, ujung jari kita itu kita periksa di situ. Yaitu pulse palpator. Artinya kita tidak perlu sebenarnya menggunakan alat ya untuk pemeriksaan nadi ya. Kita cukup meletakkan saja, baru nanti kita akan menggunakan jam dan kita ukur per 15 detik. 15 detik kita ukur, baru nanti kita kali 4. Biasanya seperti itu ya. Nah, tapi ini semua kan ada keuntungan kekurangan ya sebenarnya ketika kita melakukan pemeriksaan, baik itu menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat ya. Lalu alat yang ketiga yang bisa kita gunakan oximetri ya. Di oximetri itu kita juga bisa melihat ada keterangan untuk nadinya, dan kita juga bisa menggunakan EKG. Tetapi EKG ini terlalu canggih ya, Dek ya. Jadi kalau menurut saya ketika kita mau periksa seseorang hanya just to know berapa sih nadi dia, ya udah kita pakai aja yang pulse palpator, itu bisa. Kalau memang kita nggak pakai alat, tapi kalau misalnya kita mau pakai alat, ya minimal yang tadi kita pakai yang apa, wrist blood pressure, atau kita pakai oximetry, atau kita pakai stetoskop. Ya, tapi stetoskop kan yang punya dokter ya. Jadi kalau untuk yang umum, mungkin kita bisa menggunakan pulse palpator, kita menggunakan oximetry, nggak usah menggunakan EKG. Karena EKG itu juga yang bisa mengoperasionalkan hanya di klinik ataupun di rumah sakit. Ya. Nah, tetapi kalau settingan itu rumah sakit, artinya gini, dokternya minta dilakukan EKG, nanti di data EKG itu sebenarnya sudah ada data tentang kondisi jantung dan juga tentang bagaimana heart rate-nya. Ya. Oke. Nah, ini perhitungan denyut nadi ya. Jadi ada beberapa cara ya yang bisa kalian peragakan nanti ya waktu studi kasus ataupun ada penugasan dari kakak-kakak asisten lab. Jadi ada denyut nadi kerja, denyut nadi istirahat, denyut nadi pemulihan. Ini bisa kalian lihat atau mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh ASLab ya. Ini saya lewatkan saja. Ini juga ada kardiovaskular load ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengamati dari siklus denyut jantung atau nadi, itu kan sebenarnya ada fase resting sebelum kerja, ada fase yang dia bekerja pada saat bekerja, dan ada fase pada saat recovery. Jadi sebenarnya ini komponen-komponen yang mungkin bisa yang akan dihitung ketika kita ingin melihat bagaimana sih denyut kita akan menilai bagaimana kapasitas denyut jantung seseorang.
Ya. Nah, ini bisa menggunakan cara ini juga. Jadi dihitung ya dalam 10 denyut. Jadi ketika kita ini manual. Kalau ini saya rasa ini adalah manual ya teknik ini ya. Jadi kita letakkan jari kita di lengan di pergelangan kiri atau kanan, kita raba arteri radialis ya. Kita letakkan di sana, baru nanti ada detakan dek 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 dek. Nah, ini 10 denyut, dek dek 1, dek 2, dek 3, dek 4 sampai dek 10 itu kalian catat menitnya, detiknya berapa ya. Misalnya 10 denyut dalam 2 detik misalnya. Nah, ini waktu perhitungan adalah dikalikan 60 ya. Nah, bisa dengan teknik seperti ini juga bisa. Tapi kalau biasanya yang kami gunakan di kedokteran itu yang puls palpator itu biasanya kita 15 detik pertama ya. Kita hitung ada berapa denyutan, baru kita kalikan 4. Tapi dengan catatan bahwa dia adalah sinus rhythm. Artinya detakan dia itu tidak ada akselerasinya konstan. Ya, karena nanti ada beberapa penyakit juga yang akselerasinya tidak konstan. 15 detik pertama dia dek 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 dek, terus nanti 15 detik berikutnya dek 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 dek, dek itu ada ya. Nah, tadi jadi ada catatan ya. Jadi rumus-rumus yang digunakan sebenarnya ada catatan. Ketika dia sinus rhythm, artinya dia normal, ya iramanya normal, itu kita bisa cek pakai palpator. Tetapi kalau misalnya ternyata dia diketahui bahwa dia menderita asinus ya. Jadi ketika kita lihat EKG, oh pasien ini asinus, itu biasanya nggak bisa kita menggunakan rumus-rumus yang seperti ini. Kita harus menggunakan EKG biasanya ya. Nah, kalau ini kardiovaskular load yang terkait dengan jenis kelamin. Jadi rumusnya berbeda ya. Laki-laki dan perempuan itu rumusnya berbeda dan berdasarkan umur. Ya, ini juga bisa digunakan sebenarnya rumus ini. Ya. Lalu penanganannya seperti apa ya? Jadi ini ada kriteria berapa persen CVL, lalu penanganannya seperti apa. Ini bisa seperti ini ya. Dengan catatan tadi saya bilang dia sinus rhythm. Tapi kalau dia ada penyakit jantung, dia asinus ya, itu tandanya bahwa kita akan lebih baik menggunakan EKG untuk mendetek denyut jantung seseorang. Nah, ini metode Broha ini juga bisa digunakan, nanti mungkin akan dijelaskan oleh kakak asisten lab ya, ini saya lewatkan saja. Dan seperti ini juga. Ya. Nah, kita masuk ke EKG ya. Jadi EKG itu salah satu alat bantu penunjang diagnostik ya, yang kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sih fungsi dari jantung. Ya, jadi dia ini juga sebagai alat diagnostik tes. Nah, EKG ini bentuknya macam-macam ya nanti ya. Ada resting EKG, ada continuous ambulatory EKG, exercise EKG, dan ada signal average EKG. Kita akan lihat seperti apa sih. Nah, ini ya. Jadi EKG ini alat untuk menilai fungsi jantung. Kita bisa lihat apakah jantungnya normal atau nanti ada kelainan atau perbesaran, ada masalah atau tidak di sana. Dan dia membutuhkan, istilahnya alat ini bekerja berdasarkan konsep kelistrikan jantung. Ya. Jadi jantung itu ada kelistrikan. Jadi ada beberapa alat yang bisa diletakkan. Kita membutuhkan ini komponen set dari EKG ya. Jadi ini alat untuk rekamnya, ini kertasnya, ya ini mesinnya, ini kertas rekamnya, lalu ada lead, kita menggunakan kabel-kabel ya. Nah ini ada lead yang warna kuning, hitam, merah, hijau. Ini lead untuk ekstremitas. Jadi lead ini diletakkan di pergelangan tangan kanan kiri dan pergelangan kaki kanan kiri. Lalu ada juga lead prekordial namanya, yang kecil-kecil ini ya. Prekordial, pre itu sebelum, kordial itu jantung. Jadi ini alat prekordial diletakkan di permukaan dinding dada yang menggambarkan posisi dari jantung ya. Nah, seperti ini. Jadi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti ini ya. Jadi ada lead prekordial 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang kita letakkan di dinding dada. Ya, kita akan merekam kelistrikan jantung di sini. Ada posisi-posisi yang sudah pasti dan ini tidak boleh berubah dan harus benar kita meletakkannya supaya nanti bisa menggambarkan morfologi dari jantung. Jadi dari EKG itu kita bisa tahu nanti
oh ternyata ada perbesaran ventrikel kanan, oh ternyata ada perbesaran atrium, oh ternyata ada iskemia, ya, oh ternyata nanti ada miokarditis, ada apa itu kita bisa tahu, ya, dari hasil EKG tersebut. Nah, ini komponen alat-alatnya yang digunakan dan ini hasilnya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya tapi dok gimana dok, kita kan bukan, misalnya kalian mau mengadakan penelitian ya, mau melihat efek mungkin efek kerja mungkin online terhadap jantung misalnya ya, online ya Zoom berjam-jam terhadap jantung, terus kalian pengen melihat apa namanya morfologi dari jantungnya. Terus, tapi kita nggak paham dok, kita bukan mahasiswa kedokteran, kita nggak tahu bagaimana mengukur SIC dan sebagainya. Ya tidak apa-apa kalian tidak tahu, yang pasti kalian paham dulu bagaimana cara kerja EKG, baru nanti minta subjek penelitian kalian ke rumah sakit, biarkan rumah sakit atau klinik yang mengerjakan ya. Tapi kalian sebagai yang mendesain suatu penelitian atau yang mendesain suatu alat ya, atau mungkin sedang meneliti efek kerja apa, ergonomis dan sebagainya, kalian tahu dulu konsep EKG ya. Jadi kalian tidak perlu untuk belajar menjadi mahasiswa kedokteran dulu, tapi kalian paham tentang konsep kerja dari alatnya, lalu biarkan kirim ke pasien tersebut ke rumah sakit, bisa seperti itu. Untung-untung nanti ada alatnya di lab kalian ya, nanti kan bisa dilakukan pelatihan EKG, sebenarnya bisa ya. Oke, jadi ini nanti hasilnya. Jadi kita bisa lihat oh heart rate-nya berapa ya. Jadi ini kan gambarnya ada seperti gelombang-gelombang ya. Jadi sebenarnya yang kita catat adalah kelistrikan dari jantung, nanti akan tampil dalam bentuk gambaran seperti ini. Ini ada gambar titik P, ya. Ini gelombang P, ini gelombang QRS, ya. Dan ini ada gelombang T. Jadi ada gelombang-gelombang P, QRS, T. Ya, itu kita akan lihat ya. Kita lihat sebenarnya gelombang itu gerakannya seperti apa. Ada yang P-nya hilang, ada inverted T, nanti ada yang apa namanya yang muncul tiba-tiba ada P wave ya. Jadi gelombang P-nya itu ada di seharusnya gelombang P cuma satu, terus nanti ada yang P wave muncul lagi di atas gelombang P. Nah, itu sebenarnya kita bisa lihat oh ini masalahnya di jantung sebelah mana ya. Akhirnya kita sampai satu kesimpulan, oh jantungnya itu ternyata mengalami perbesaran, oh di sana ada iskemia, di sana ada infak. Nah, itu baru kita kasih ke dokter jantung paru ya, baru dia nanti akan memberikan obat. Nah sekarang kita lihat sebenarnya ini ya, yang satu ini ya, itu 300 beat heart rate-nya. Yang begini itu 150 heart rate-nya. Yang panjang segini ya, yang nomor 3 itu 100 heart rate-nya. Yang keempat ini yang hijau itu 75 heart rate-nya. Nah ini ada rumus-rumusnya ya. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah EKG itu bisa untuk mengetahui heart rate dan untuk mengetahui morfologi dari jantung yang akan membantu penegakan diagnostik dari pasien. Ya. Itu. Nah, terus kita beralih ke pulse oximeter. Ini pulse. Oke, 10-20. Ya, sebentar lagi. Ya, alat selanjutnya kita bisa ada alat yang disebut pulse oximeter. Nah, pulse oximeter ini bisa untuk mengetahui saturasi oksigen ya, dan juga bisa untuk mengetahui detak jantung. Jadi ini sebenarnya yang kita detek dari alat ini adalah fungsi jantung dan fungsi paru ya. Oke, ini oximeter tidak usah. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang oximeter ini sedang naik daun ya. Masa pandemi ini hampir tiap rumah menyediakan, dia punya oximeter ya. Dan harganya pun bervariasi. Kalau ketika kalian pesan di Shopee itu ketika sudah turun bisa harganya 20, 25, 30 dan sampai ada yang harga yang 600.000, 700.000 ya. Tergantung dari spesifitas dan sensitivitas dari alat tersebut ya. Nah, blood oxygen level itu sebenarnya kita lihat ada beberapa level kandungan oksigen di dalam darah kita. Yang normal adalah
95 sampai 100%. Ya. Dia akan semakin turun sampai 67% itu bisa dipastikan bahwa orang itu sianosis. Jadi sianosis itu adalah suatu kondisi seseorang kekurangan oksigen di dalam darahnya. Ya. Nah, yang patokan 95 sampai 100. Jadi yang kemarin itu yang COVID ya, kan ada yang COVID, kapan harus isoman, kapan harus ke dokter, kapan harus dia mondok ke center ya, center COVID itu berdasarkan tadi oximeternya sama gejala klinisnya. Ya. Nah kalau pokoknya kalau lebih dari 90 itu masih agak ini ya, masih bisa ya. Tapi kalau udah di bawah 90 sudah cepatlah cari bantuan ya. Karena itu nanti itu menandakan sudah alarm di tubuh kita. Ini tolong dong sudah kurang nih oksigennya. Apa yang terjadi jika oksigen itu kurang? Yang paling cepat terdampak itu adalah otak. Ya. Vital, organ vital kita adalah otak. 5 menit saja dia akan terjadi nekrosis, iskemia dari neuron dan itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, selanjutnya ada spirometri. Spirometri ini adalah alat untuk mengukur fungsi pernafasan, ya, paru juga. Ya. Nah, ini adalah kapasitas paru kita. Jadi dari tubuh paru itu kapasitas paru 6 liter ya. Jadi sebenarnya kapasitas paru-paru kita untuk terisi oleh udara itu kurang lebih 6 liter dan itu terbagi-bagi. Tidak dari total lung capacity ya, ini 6 liter, dia ada residual volume, ada vital capacity. Jadi tetap ya ketika kita inspirasi, ekspirasi, mengeluarkan menarik udara, mengeluarkan udara, tetap paru-paru kita itu tidak kosong. Jadi pada saat kita mengeluarkan udara, tidak semua 6 liter itu kita keluarkan. Ya, tetap ada volume residual. Volume residual ini ya. Nah, volume residual itu sekitar 1,2. Yang tersisa di dalam paru-paru kita itu sebenarnya untuk mempertahankan supaya paru-paru kita itu tidak kolaps. Karena alveoli ya, jadi alveoli itu kan sebenarnya gelembung-gelembung yang paling terkecil ya, unit terkecil yang ada di paru kita itu tidak boleh kolaps. Ketika dia kolaps ya, nah itu nanti akan ada masalah lain ya. Jadi ini, jadi dari 6 liter dia terbagi menjadi vital capacity, residual, dan nanti ada istilah yang functional residual capacity ya, ada inspirasi dan ekspirasi. Nah ini nilai normal. Jadi kita bisa menilai bagaimana kapasitas paru seseorang dengan alat spirometri dan ini ada nilai-nilai normalnya. Jadi ini ada parameter yang biasa digunakan ya. Jadi ada force vital capacity ya, ada force ekspirasi volume ya. Ini nilai-nilai normal yang kita gunakan. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya bisa menggambarkan. Jadi ketika kalian misalnya ingin meneliti bagaimana efek pekerja yang misalnya ditambah atau di public chat misalnya ya atau di bengkel chat dia terpapar terus dengan partikel chat. Nah itu apakah partikel chat itu mempengaruhi paru dia? Sebenarnya itu bisa kita lihat dari kapasitas paru ini. Nah kalau contoh yang table 2 ini penelitian dia membandingkan antara perokok dan non perokok, dia ukur kapasitas parunya. Ya, itu bisa kita gunakan. Nah ini ada beberapa. Jadi ketika ada perubahan dari nilai-nilai kapasitas paru, dia mengarah ke penyakit-penyakit tertentu. Jadi ada COPD, ada asma, ada interstitial disease, heart failure, ada kiposis. Saya lupa menampilkan untuk yang COVID itu seperti apa. Ya. Penggunaan spirometri nanti dengan kakak asisten lab ya tidak usah saya tampilkan. Oke, selanjutnya adalah pencitraan untuk otak dan kalau pertulangan ya kita bisa menggunakan otak, kita bisa menggunakan EEG, X-ray, CT scan dan MRI. Kalau pertulangan kita bisa menggunakan X-ray dan CT scan. Dan ini salah satu penelitian yang saya kerjakan, saya menggunakan CT scan kepala, saya melihat bagaimana sebenarnya volume perdarahan pada pasien, lalu saya bandingkan dengan teknik pengukuran secara manual dengan menggunakan stereologi ya. Jadi ini adalah imaging dari otak pasien yang menderita stroke.
Dan ini adalah X-ray, jadi kita bisa melihat ya untuk buruh-buruh ya, tukang panggul, buruh-buruh yang dia mengangkat benda berat itu dalam waktu beberapa tahun ke depan, atau posisi duduk yang tidak ergonomis ya, posisi duduk yang tidak ergonomis, tas yang tidak pas di punggung, itu dia akan mempengaruhi bentuk tulang belakang. Nah, ini alat ukurnya, kita bisa menggunakan X-ray, kita menggunakan CT scan, atau kita menggunakan MRI. Ya. Lalu kita juga bisa lihat yang orang-orang yang buruh yang menggendong benda barang-barang berat ya, itu bisa terjadi kerusakan di persendian, khusus ini persendian lutut ya, yang dia yang obesitas, dia yang sering mengangkat benda berat, itu akan ada permasalahan di sendi lutut ketika dia nanti tua. Nah ini dengan kita melakukan pencitraan, kita bisa mengetahui kondisi-kondisi tersebut. Oke, terima kasih. Saya stop untuk share screen kuliah. Saya kembalikan kepada MC untuk dilanjutkan dengan forum diskusi. Terima kasih. Sama-sama Dr. Eti. Terima kasih kepada Dr. Eti Saryandayani Amkes atas penyampaian materinya. Memasuki sesi tanya jawab untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat menyampaikan pertanyaannya langsung kepada Dr. Eti dengan terlebih dahulu melakukan raise hand seperti itu teman-teman. Oke, kita sudah punya penanya dokter dari Aziza. Silakan Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya nggak, ini suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran Aziza. Silakan Aziza. Nah, begini, tadi kan ada tentang alat pengukuran tekanan darah ya. Nah, jadi kematiin kamera. Jadi alat tekanan darah manual tadi menggunakan air raksa. Nah, dari yang saya tahu, alat pengukuran suhu tubuh juga menggunakan air raksa yang manual dan bisa juga menggunakan etanol. Apakah alat pengukuran tekanan darah itu yang air raksa bisa digunakan etanol juga? Dan pertanyaan selanjutnya tuh, tekanan darah seseorang kan bervariasi setiap harinya. Nah, waktu yang tepat untuk mengukur tekanan darah tersebut kapan ya, Dok? Itu pertanyaan saya. Ini Mas Kinan langsung dijawab atau dikumpulkan dahulu? Langsung aja kayaknya ya. Iya, dokter. Biar nggak lupa juga saya pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Aziza, pertanyaan yang sangat baik. Jadi memang kalau untuk beberapa alat pemeriksaan vital sign, selain tadi tekanan darah juga ada suhu ya, menggunakan termometer. Nah, untuk yang manual, jadi sebenarnya bukan manual sih itu sebenarnya ya. Untuk yang alat yang lama istilahnya ya, jadi alat pengukur suhu yang lama, termometer, dia memang berdasarkan menggunakan air raksa ataupun etanol. Sebenarnya bisa ya. Jadi kalau untuk air raksa dengan etanol, yang penting adalah basic dari cara kerja air raksa itu. Ya pasti kan ada titik-titik ketika dia akan naik ya. Jadi cara kerjanya kan berdasarkan dari masing-masing zat tersebut kan berbeda-beda. Etanol akan berbeda dengan air raksa. Ya. Jadi ketika diletakkan di ketiak, ketika kita mengukur, kan misalnya ketiak itu panas ya, di situ dia akan naik berdasarkan suhu inti yang ada di tubuh kita, suhu core ya. Air raksa dia akan naik kan berdasarkan tadi yang titik-titik pemuaian dia. Nah, jika menggunakan etanol itu saya rasa juga bisa ya diisi dengan etanol, tetapi harus menjadi perhatian adalah titik pemuaian dari dari etanol tersebut. Jadi mungkin itu nanti bisa tetap akan ada perbedaan dari segi titik pemuaiannya. Nah, selama ini memang yang sangat sensitif itu adalah menggunakan air raksa, ya, karena memang dia dan jika akan dilakukan ingin dilakukan harus melalui penelitian lebih lanjut. Jadi sebenarnya etanol jika digunakan
menilai perubahan panas atau perbedaan panas di tubuh seseorang. Ya. Itu. Lalu yang digunakan sekarang justru yang termometer itu adalah menggunakan sensor ya. Jadi yang seperti yang sekarang banyak itu kan dengan termometer gun dan sebagainya itu kan sensor. Jadi artinya sudah lebih canggih. Jadi sebenarnya alat itu sudah dia ada sensor untuk menangkap sinyal panas. Jadi tubuh kita ya. Jadi ketika tubuh kita itu sebenarnya kan bisa panas dari tubuh kita itu bisa ditangkap oleh suatu alat. Nah, alat itu nanti dia akan seperti yang termometer gun itu dia akan jika ternyata panas sekian nanti warnanya merah, panasnya biru itu warnanya merah, hijau, itu panas yang warnanya kuning dan biru dan sebagainya itu nanti akan terdeteksi. Jadi dia memanfaatkan panas tubuh sebenarnya itu bisa seperti itu. Lalu yang kedua untuk pengukuran tekanan darah tadi ya. Jadi sebenarnya kalau pengukuran nadi kan sebenarnya berbeda ya tadi ya. Kalau pengukuran nadi untuk atlet itu lain. Ya. Jadi nadi sebelum exercise, jadi tergantung ya. Nadi sebelum exercise, nadi di tengah exercise, lalu ada nadi di akhir exercise itu nadi. Ya. Tapi kalau tekanan darah sebenarnya dia lebih relatif stabil tekanan darah itu. Ya, dibandingkan yang tadi denyut nadi ya, lebih relatif stabil. Nah, kalau kita ingin melihat kondisi stabil, betul-betul kita kondisi basal tubuh manusia itu adalah pada saat kita bangun tidur. Jadi ada istilahnya basal metabolit gitu ya. Jadi pada saat kita bangun tidur pagi, kita melek, kita belum ngapa-ngapain, belum juga bangun ya. Jadi belum juga bangun, belum duduk ya. Sediakan termometer di samping tempat tidur sebelum kalian tidur malam. Sediakan termometer, sediakan alat pengukur pulse meter, pengukur tensi, taruh di tempat tidur. Ketika kalian bangun pagi, nah disitulah itu basal. Itu silakan lakukan pengukuran di sana. Baik itu pengukuran suhu, pengukuran tekanan darah. Tapi kalau tekanan darah sebenarnya relatif lebih stabil dibandingkan tadi yang suhu. Ya. Nah kalau nadi sebenarnya nanti tergantung. Kalian tujuannya mau mencari apa? Nadi aktivitas, apa nadi ketika istirahat. Ya. Tapi yang jawaban saya adalah kondisi basal manusia itu adalah pada saat dia bangun tidur, dia belum bangun, dia hanya melek, terus dia tidak bangun, dia ambil saja termometer di sampingnya, dia periksakan ke tubuhnya sendiri. Itu adalah yang paling basal. Ya. Itu. Terus apalagi tadi Aziza? Mungkin sudah sudah, Bu, itu aja ya, Bu. Ya, mungkin sudah bisa menjawab ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Aziza. Baik, terima kasih Aziza atas pertanyaannya. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada Dr. Eti? Dipersilahkan. Terlebih dahulu raise hand. Oke, kita punya penanya berikutnya Dr. Eti dari Alvin. Silahkan Alvin dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Untuk spirometri itu saat melakukan tes kayak gitu ada efek sampingnya nggak Bu? Itu aja sih. Oke, terima kasih Alvin. Langsung jawab ya. Jadi spirometri itu tidak ada efek ya. Jadi itu kan seperti alatnya, jadi dia seperti ada corong yang dimasukkan di dalam mulut kita, lalu kita akan bernapas berdasarkan instruksi atau cara kerja dari spirometri. Ya. Jadi tidak ada efeknya. Tapi Bu, pas saat teman saya ada waktu itu pernah tes kayak gitu, dia malah kan dia ngidap penyakit asma gitu ya Bu, habis di tes spirometri itu malah muntah darah, batuk-batuk gitu Bu. Enggak itu. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari efek dari pemeriksaan itu tidak ada, cuma mungkin pada saat dia, apalagi kan dia sudah ada basic disease ya, apa asma, nah itu pada kondisi itu dia apa namanya, mungkin efek itu karena dari asmanya, jadi bukan dari spirometri. Ya. Oke Bu, baik, makasih Bu. Ya, sama-sama Alvin. Baik. Terima kasih Alvin sudah bertanya. Mungkin kita selanjutnya ada Fahrin Syah, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya.
Untuk cara kita apa ya? Untuk cara kita untuk mengetahui kita perlu untuk mengecek denyut nadi atau darah itu, apakah perlu kita memiliki riwayat penyakit atau bisa jadi kita dalam keadaan sehat juga perlu mengetes atau mengecek tekanan darah seperti itu. Oke, ya terima kasih Fahrin pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan medical check up ya. Jadi kita aware dengan kondisi kita sendiri. Jadi sebenarnya kita pengen tahu berapa sih tekanan darah saya, berapa sih nadi saya. Kita bisa melakukan medical check up. Nah, yang akan lebih mendorong lagi sebenarnya ketika kita punya riwayat, ya, riwayat penyakit atau riwayat keluarga yang sakit. Ya. Jadi misalnya gini, kita mungkin ada salah satu dari kita yang orang tuanya menderita hipertensi. Nah, itu kita harus aware karena kita tahu bahwa hipertensi kan juga bisa karena faktor keturunan. Nah, ketika kita tahu itu, kita juga harus berarti mungkin ketika masih muda ya kita ukur. Jadi harus ada. Jika orang tua memiliki faktor risiko atau kalian memiliki faktor risiko, jadi saran saya kalian juga lebih baik medical check up. Itu yang pertama. Jadi untuk yang faktor risiko itu misalnya adalah orang tua yang hipertensi atau orang tua yang pernah stroke ya, orang tua yang ada penyakit jantung ya, atau mungkin orang tua yang dia ada asma. Nah, itu kita harusnya lebih aware terhadap diri kita sendiri. Jadi belum menunggu sakitnya. Jadi kita bisa melakukan medical check up atau kita mengukur sendiri seperti yang puls nadi tadi ya. Atau misalnya gini, memang tidak ada faktor risiko tetapi kita tubuh kita pun kalian misalnya merasa kok saya orangnya ini ya kan kita bisa merasakan sendiri ya jantung kita itu berdetak secara cepat ya. Nah, itu kan sebenarnya ini kenapa jantung saya berdetak secara cepat, harus aware juga, harus ada keinginan berapa sih nadi saya, normal atau tidak, 60 sampai 100 seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya kesadaran dari diri kalian sendiri. Tapi kalau misalnya artinya sudah ada gejala ya, terus baru kalian periksa. Jadi melakukan pemeriksaan setelah ada gejala yang dirasakan, itu juga bisa seperti itu. Jadi bisa dua hal, melakukan preventif ya. Jadi karena tadi ada faktor risiko dari orang tua, kalian melakukan pemeriksaan atau pada saat misalnya ketika ada gejala itu kalian langsung melakukan awareness ya. Nah, itu bisa seperti itu. Atau sebenarnya untuk pemeriksaan jantung ataupun pemeriksaan nadi kan juga ada tes kebugaran ya istilahnya. Jadi tidak mesti menunggu sakit. Jadi kita ingin melihat sebenarnya seberapa bugarnya kita. Nah, itu ada namanya tes kebugaran. Nanti kalian bisa melakukan, mungkin bukan spirometri yang dipakai, tapi tes yang ini, tes yang naik tes langkah. Mungkin nanti kakak-kakak asisten lab juga mengajarkan naik langkah, jadi tangga berapa, dia naik turun tangga dalam waktu berapa menit. Nah, itu dia mampu atau tidak. Itu adalah tes kebugaran. Itu juga bisa kita lakukan ya. Terus mengecek tadi, misalnya ketika exercise olahraga nadi kalian itu seberapa. Dan ketika olahraga saran saya tetap lakukan cek nadi. Karena ya, jadi atlet-atlet seperti misalnya kalian yang kasus terbaru yang meninggal kan Ashraf ya. Ashraf itu kan olahragawan ya. Kalau dipikir-pikir dia badannya fit sekali, badannya benar-benar sehat ya, sangat sehat. Ternyata dia meninggal karena serangan jantung. Ya, kemarin kan serangan jantung ya. Kan logikanya sebenarnya yang kena serangan jantung itu yang orangnya gemuk, orang yang nggak pernah olahraga, orang yang makannya selalu lemak-lemak dan enak-enak. Nah, ternyata orang yang olahraga pun dia kena serangan jantung. Itu Ashraf, almarhum Ashraf. Yang kedua almarhum Aji Masaid, ya dia kan terkenal badannya dia selalu sering olahraga, bola, futsal dan sebagainya. Nah mungkin beban dia itu pada saat dia melakukan olahraga itu melebihi kemampuan dari jantung dia. Jadi dia terlalu over ya. Jadi sebenarnya olahraga itu bisa jadi treatment. Ya, ketika dia memperhatikan frekuensi, indurasi, ya. Jadi frekuensinya berapa, intensitasnya ringan, sedang, berat, olahraga yang dilakukan itu aerobik atau bukan, itu dia harus tetap ada aturan. Jadi ketika kalian berolahraga, ukurlah nadi kalian tuh kalian ukur. Jadi kalian
nadi sebelum olahraga, terus nadi setelah olahraga. Nah, itu kalian ada aturan ya. Jadi sebenarnya nadi yang maksimal itu dia tidak boleh melebihi yang tidak boleh melebihi nadi yang maksimal pada saat dia exercise. Ketika dia exercise-nya itu berlebihan, tetap dia ngotot ya. Wah, saya baru 1 jam lari, saya mau nambah lagi nih 2 jam supaya berat badan saya turun 20 kilo langsung ya. Nah, padahal kalian sudah, nadi kalian sudah, jantung kalian sudah 120, 130, 140, kalian tetap effortnya, pokoknya saya mau kurus. Sampai 160 tiba-tiba blok. Karena bayangkan ya, jantung itu 140 itu dia cuma gini-gini loh. Kan kalau jantung yang bagus ya 60 set itu memompa ya. Itu yang bagus 60 sampai 100. Jadi dia kemampuan memompa dia ritmik bagus dan darah yang keluar pun dia akan banyak stroke volume. Tapi kalau yang dia 120 140 dia cuma gini nih. Itu enggak ada darah yang keluar ya. 140 160 enggak ada darah yang keluar. Terus akhirnya otaknya enggak dapat 5 menit sudah. Ya. Makanya dibilang serangan jantung itu dia jantungnya tidak mampu untuk memompa. Jadi kelistrikannya tiba-tiba miss. Itu serangan jantung. Dan itu bisa ketika kalian nadi kalian harusnya maksimal 120 pada saat kalian lari ya. Kalian ngotot melampaui batas itu, jantungnya akan miss karena jantung itu kelistrikan. Dia dipengaruhi dari otak ya, ada otonom ya. Dipengaruhi juga dari ada baroreseptor, kemoreseptor di jantung. Jadi itu mungkin Fahri jawaban saya. Jadi bisa kalian lakukan sebelum sakit atau pada saat sakit atau pada saat kalian exercise kalian mengukur nadi kalian. Ya. Oke, terima kasih Bu. Ya sama-sama Fahri. Ya ini dari Pak G ya, lagi jogging langsung jatuh. Ya itu mungkin seperti itu kondisinya terjadi. Ya. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi, Ibu Dokter, dari Anggun Galuh. Dia bertanya, bagaimana cara kerja blood oxygen levels? Kenapa bisa menghitung oksigen dalam tubuh seperti itu? Oke. Terima kasih Galuh atas pertanyaannya. Ya, jadi kadar oksigen ya. Jadi kadar oksigen itu sebenarnya ada di dalam darah ya. Nah, cara yang pertama adalah kita melakukan pemeriksaan dengan cara kita mengambil darah intravena, misalnya kita ambil di lengan, kita ambil baru kita masukkan ke suatu alat, baru nanti akan keluar berapa ini ya. Tetapi kan itu lama cara seperti itu. Kita harus nyuruh orang ke rumah sakit, dia harus invasif ya, mengalami kesakitan. Jadi ada istilah invasif, ada istilah non invasif ya. Itu perlu mungkin bisa kalian ini. Kalau suatu alat itu invasif, itu kalau ada alat yang tidak invasif, mengapa harus menggunakan alat yang invasif? Itu prinsip dari kedokteran ya. Kalau ada suatu alat yang bisa mendeteksi tanpa melukai pasien, akan kita utamakan dibandingkan dengan alat yang melukai pasien. Ya. Kalau ada alat pulse oximeter yang bisa digunakan di jari, kenapa kita harus menusuk pasien? Ya. Jadi tetap pasien itu tetap kita utamakan kenyamanannya. Seorang dokter prinsipnya itu, ya, profesional kedokteran tidak akan membuat pasien itu tidak nyaman, tidak akan membuat pasien itu kesakitan. Ya. Kalaupun ternyata harus melakukan pasien itu disuntik dan sebagainya, kita minta maaf. Itu prosedur kami ya. Jadi maaf Bapak Ibu, saya akan melakukan pengambilan darah, akan ada rasa tidak nyaman, itu harus ya. Jadi harus kita minta maaf, menyatakan ke pasien. Idealnya seperti itu ya yang diajarkan di kedokteran. Tapi kalau ternyata di rumah sakit langsung coblos langsung apa yaitu kembali ke person ya. Nah, idealnya seperti itu. Nah, pulse meter yang oksigen seperti saya kembali lagi bisa diperiksa dari darah dengan kita melakukan tindakan invasif, kita ambil darahnya, kita swab ya, atau dengan pulse oximeter. Artinya adalah kita mendeteksi. Jadi alat itu ada sensor ya. Ketika kalian memasukkan jari ke alat tersebut, saya kebetulan ada di rumah. Saya masukkan ketika kalian masukkan alat tersebut, jari tersebut ke alat tersebut, nanti dia akan ada sensor yang dia akan mendetek sebenarnya oksigen di perifer. Jadi dia akan mendetek kapiler. Ya. Jadi arteri ya, jadi pembuluh darah. Oke, saya kembali bicara ke pembuluh darah.
Pembuluh darah tubuh manusia paling besar adalah aorta. Yang keluar dari jantung itu namanya aorta. Ya. Baru keluar dari jantung disebut aorta. Lalu aorta itu dia akan mengalir ke seluruh tubuh disebut arteri. Ya. Dia jalan kemana-mana, ada arteri radialis yang di lengan ya. Ketika kalian mengukur nadi itu arteri radialis. Ya, ketika kalian mengukur tekanan darah yang di lengan itu adalah arteri humeri ya, cubiti mediana ya. Itu arteri cubiti mediana namanya ketika kalian mengukur tekanan darah. Nah, itu yang melewati. Jadi itu yang melewati otot. Nah, ketika dia sampai ke organ, misalnya dia sampai ke ginjal misalnya, dia masih bernama arteri renalis ketika dia sampai ke ginjal. Nah, ketika dia harus mengalami proses pertukaran O2 ke CO2, dia akan beralih menjadi kapiler. Arteri menjadi arteriola, arteriola menjadi kapiler. Kapiler menjadi venula, venula menjadi vena, vena akan kembali ke jantung. Nah, kapiler itulah yang di jari ini, ya, yang di perifer ini di permukaan kulit, ya, itu adalah kapiler. Kapiler itu udah satuan terkecil dari pembuluh darah. Nah, itu yang didetek oleh pulse oximeter. Karena kapiler kan pasti akan tetap membawa oksigen. Ya, dia akan didetek, lalu nanti dia akan sudah ada sensor, lalu nanti akan display ditampilkan dalam bentuk persen. Jadi tadi ada 95-100% ya. Itu artinya kadar di sana dari sensor tersebut dia menilai bahwa kadar yang sampai yang ada di kapiler itu sekitar 90-95%. Itu yang di perifer. Lain halnya ketika kita ada pengukuran oksigen sentral, ya, ada pengukuran dengan mengambil darah. Itu nanti ada bukan persen lagi nanti ininya satuannya. Ketika kita mengambil darah, nanti akan muncul kadar oksigen bukan dalam satuan persen. Ada satu lagi yang kadar pemeriksaan oksigen langsung. Jadi ketika pasien-pasien di ICU itu diintubasi, dimasukkan alat macam-macam ke dalam ventilator dan sebagainya. Nah, itu dia akan mengukur kadar oksigen yang sentral dengan alat tersebut. Tapi kan itu invasif sekali ya, pasien yang ventilator itu dibius, dibuat tidak sadar. Jadi yang pasien-pasien COVID kemarin ya, dari teman-teman sejawat yang dia terkena COVID, dia harus ventilasi. Itu sebelum ventilasi dia selalu menyatakan permintaan terakhir istilahnya, karena dia sadar ya terkena COVID, dipasang ventilasi dalam kondisi dia dibius, ditidurkan, ada dua kemungkinan, dia bisa bangun atau dia akan meninggal tanpa sadar. Jadi yang orang-orang yang akan dipasang ventilator dia akan memberikan pernyataan terakhir, karena ada hanya dua kemungkinan itu, dia bangun atau dia tidak bangun. Nah itu invasif sekali kalau mengukur langsung mengukur oksigen, walaupun yang di paru itu kan dia langsung mengukur kadar oksigennya, benar-benar dia mengukur, tapi itu sangat invasif. Dia dibuat tidak sadar, dia dimasukkan alat di endoskop, dimasukkan lewat mulut, pakai nanti yang mengerjakan anestesi ya. Nah, itu sangat invasif. Ya. Jadi yang diukur di perifer itu adalah kapiler, kadar oksigen di kapiler yang diproyeksikan dalam bentuk persen. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Anggun ya, terima kasih kembali Anggun. Mungkin kita masih punya waktu untuk pertanyaan berikutnya dari silakan. Rais, silakan Rais menyampaikan pertanyaannya. Ya, silakan Mas Rais. Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya Bu. Ya, ini apa? Wirtz-Bode Pulsure kan merupakan alat pengukur tekanan darah itu Bu. Ya. Dengan cara pengukuran yaitu memakai Wirtz-Bode Pulsure pada pergelangan tangan. Ya, pertanyaan saya apakah ada cara lain gitu Bu? Oke. Selain cara itu. Ya.
Ya, terima kasih Rais atas pertanyaannya, diskusinya ya. Jadi itu hanya salah satu ya, raise blood pressure. Nah, seperti yang tadi saya utarakan, ada 2 cara ya, manual dan digital. Kalau yang manual itu menggunakan tensimeter air raksa ya, atau tensimeter pegas. Jadi pegas itu seperti per ya, seperti per. Jadi terus yang digital itu nanti kalau digital itu ada 2 tempat, yang di wrist, di pergelangan, sama yang di lengan atas, itu bisa digunakan. Atau nanti menggunakan yang di sentral. Kalau di sentral nanti yang seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa dimasukkan alat yang tadi ya, ketika dia tidak sadar, itu lebih invasif lagi. Jadi selain wrist tadi, ada beberapa cara yang seperti yang sudah saya sebutkan, seperti itu Rais. Ya, Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Rais. Silakan Muhammad menyampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bertanya di luar dari materi ini boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Kemarin saya sempat lihat berita bahwasannya ada seorang dokter yang dari Amerika berhasil mentransplantasi ginjal babi ke manusia. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Namamu ketutup deh. Muhammad Fatah Ibu. Fatah, oke. Ya, terima kasih Fatah. Jadi untuk transplantasi organ itu sebenarnya sudah berlangsung lama ya di dunia medis ya. Dan ada yang berhasil memang, transplantasi ginjal itu berhasil. Transplantasi hepar itu masih sangat sulit ya, transplantasi hepar. Lalu yang transplantasi ya sejauh ini memang ginjal yang paling sukses. Kalau hepar itu masih agak sulit ya, Dek ya. Jadi kalau misalnya hepar itu hati ya, hepar itu hati, ada cancer, direseksi ya. Itu untuk transplantasi hati itu kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Tapi kalau ginjal itu insya Allah dia akan berhasil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada isu etik sebenarnya. Ya. Jadi di dunia medis itu juga isu etiknya juga kencang ya. Kita punya bioetika. Jadi dokter ataupun peneliti ya. Itu sebenarnya tidak, kita punya beban, kita punya tanggung jawab etika. Ya. Nah, sekarang yang menjadi catatan itu dari Amerika ya, Fatah ya, yang dia transplantasi babi ya. Kalau dari etika kedokteran Islam, ya jelas itu haram. Ya. Tapi kalau dari etika kedokteran, ya, secara umum itu masih abu-abu. Ya. Di satu pihak bahwa dia transplantasi ginjal itu sudah diizinkan, tapi di satu pihak dia menggunakan organ babi. Ya, nah itu tapi dari kita jelas, dari yang Islam jelas kita itu haram. Nah sekarang berlanjut lagi pertanyaannya, mengapa babi itu berhasil untuk dia bisa ditransplantasikan ya? Karena secara genetik 99% kita itu sama, maaf saya harus bicara bahwa kita itu sama. Kita tidak salah, saya salah kalau saya bilang kita itu sama ya. Tapi 99% genetik kita serupa. Ya. Jadi kalaupun dia berhasil, di luar etika ya, kalaupun itu berhasil, itu sebenarnya masuk logika. Karena 99% kita serupa, genetiknya serupa, susunan protein. Ya, genetik itu adalah susunan proteinnya itu sama kita itu dengan serupa dengan babi. Ya. Makanya mungkin dalam Islam kita dilarang untuk makan babi. Ya. Karena dia serupa ya 99. Yang 99 yang hewan lain saja kita dilarang. Apalagi yang manusia, sama-sama manusia, kanibal. Nah, itu sebenarnya kalau dari saya, menurut saya, kenapa salah satu alasan kenapa kita dilarang untuk makan babi. Karena kita serupa 99%. Dari segi genetik, tapi kalau dari sifat itu berbeda. Ya. Dari segi sifat, babi itu suka yang kotor-kotor.
Nah, dikhawatirkan ketika kita mengkonsumsi sesuatu protein, saya tidak tahu mungkin 1% tadi ya, 99% dia serupa dengan kita. Ya kita rajin bersih dia juga. Kita pokoknya hampir serupa, tapi 1% dia kotor ya. Mungkin kotornya 1% itu. Nah, 1% itu ketika dikolaborasikan dengan tubuh kita, ketika kita juga makan daging babi, itu kan sebenarnya bisa kita secara tidak langsung kita akan terpengaruh, darah kita pun akan terpengaruh. Ya. Jadi itu mungkin fakta jawaban saya, karena 99% genetik kita sama dengan babi. Ya. Ya, kalau saya salah tolong mungkin Pak Bu Atia atau bisa membantu ya, karena dari segi Islam sendiri sebenarnya sudah jelas ya etikanya. Tapi dalam kondisi mudarat ya, makanya saya juga sempat kayak vaksin misalnya ya, ternyata ada komponen babi, tapi ketika mudaratnya itu, ketika hanya itu salah satu-satunya ya ternyata bisa juga di akhirnya jadi diperbolehkan dan sebagainya. Tapi itu nanti perlu telah dari para ustadz mungkin ya. Ya seperti itu Fatah. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Terima kasih Fatah. Sudah ada yang menunggu nih dokter dari Anggun. Silakan sampaikan pertanyaannya. Silakan Anggun. Izin bertanya Ibu. Ya monggo. Untuk orang tua yang memiliki riwayat hipertensi dan sekarang sedang kekurangan HB itu kan suka gemetaran dan cepat capek. Jadi cara untuk obatinnya itu supaya keadaannya lebih baik seperti apa Ibu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anggun. Jadi ada dua isu ya yang Anggun paparkan, yaitu hipertensi dan anemia ya. Jadi hipertensi tekanan darah tinggi, kalau anemia itu kadar HB hemoglobin yang rendah ya. Lalu yang dirasakan adalah tadi gampang lelah ya, Anggun ya. Gampang lelah dan bergetar. Bergetar. Oke. Jadi kalau gampang lelah itu wajar karena memang HB-nya rendah, fungsi darah, salah satu fungsi darah itu adalah membawa oksigen dan sari makanan ya. Nah, ketika HB itu rendah, dia kadar oksigennya juga akan turun karena HB kan dia berfungsi untuk mengikat oksigen. Ketika HB itu rendah, oksigennya juga rendah sehingga oksigen yang ke jaringan, ke sel-sel itu dia akan berkurang. Nah, padahal oksigen itu dibutuhkan untuk sumber energi. Jadi sumber energi itu ada dua di tubuh kita, oksigen dan glukosa. Ya. Nah, ketika oksigen itu rendah, ATP ya untuk bahan bakarnya itu untuk proses di sel, glukosanya juga rendah, dia akan mengalami mudah lelah. Itu yang pertama dari aspek anemia. Nah, yang kedua dari aspek hipertensi. Ya. Hipertensi, kalau dia sudah kronik, sudah lama, maka organ yang akan terdampak itu adalah jantung dan ginjal. Ya. Jadi hati-hati yang hipertensinya menahun, jantung, ginjal, otak, dia akan terdampak. Apa dampaknya? Jantung dia akan mengalami perbesaran. Karena kan bayangkan ya, itu hipertensi adalah tekanan darah yang tinggi di perifer, di tubuh kita. Nah, jantung itu untuk memompa darah, ya, dia harus tenaganya lebih ekstra. Karena tahanan perifer di ekstremitas, ya, di lengan, kaki, tubuh, di organ-organ dalam itu sangat tinggi. Jadi dia harus memompa, dia harus mendorong darah itu dengan tenaga yang lebih. Nah, pada saat dia mendorong darah dengan tenaga yang lebih, otot-otot jantung membesar, ya, hipertrofi, ya. Jadi hipertrofi itu nggak cuma lengan aja ya, angkat binaraga gitu ya, hipertrofi ya, adere hipertrofinya, tapi adere hipertrofinya di ekstremitas, dia tidak hipertrofi di organ dalam. Nah, ini orang yang hipertensi, orang yang hiperkolesterolemia, orang yang obesitas, hipertensinya di jantung, hipertrofinya di jantung. Lalu apa yang terjadi? Ya kemampuan jantung lemah, ya akhirnya dia mudah lelah. Dia jalan, dia naik tangga, ya itu dia akan menggeh-menggeh, dia akan lelah karena fungsi dari jantungnya juga dia akan menurun istilahnya yang tadi, ya.
Nah, kalau dia bergetar, sebenarnya nanti harus dicari lagi ya. Kalau dia bergetar, tremor ya istilahnya ya, dia mudah bergetar. Itu cari ya. Sebenarnya tremor itu kan dia ada apakah memang dia ada tiroid atau tidak? Karena kalau orang-orang yang ada tiroid, dia biasanya tensinya akan tinggi dan dia juga akan mudah tremor atau dia mudah gemetaran, itu bisa. Atau mungkin yang tadi dia orangnya terlalu otonom ya, jadi dia hipertensi jantung ya, dari fungsi otonomnya dia terlalu sensitif sehingga dia mudah sekali untuk tremor, itu bisa. Tetapi kalau untuk yang tremor sendiri sebenarnya lebih arahnya ke tiroid ya. Jadi salah satu ciri orang-orang yang dia hipertiroid itu kalian perhatikan aja, kadang dia tremor tangan dia. Usia muda ya, bukan orang tua. Kalau orang tua tremor itu Parkinson. Ya. Dan tremornya beda. Tremornya kalau Parkinson, kalau dia dipegangin benda dia nggak tremor. Tapi kalau misalnya itu Parkinson, jadi justru dia tremor itu pada saat dia tidak pegang benda. Tapi kalau misalnya yang tiroid, ketika dia pegang benda, jadi ada asisten lab saya, asisten penelitian saya ya, saya perhatikan masih muda. Kan saya melakukan penelitian dengan hewan coba tikus. Saya melakukan model stroke pada tikus. Saya buka leher tikus, saya cari arteri karotis communis. Kita kerja pakai pinset dan sebagainya. Nah, asisten saya tuh, saya perhatikan dia masih muda ya. Tiap kali dia pegang pinset itu dia tremor. Saya sudah duga ini ada tiroid. Ternyata benar. Periksa cek tiroid tinggi. Nah, terus ada dia terapi. Nah, pada saat outbound, kebetulan dia dijejer dengan saya untuk naik ke kita harus melewati kayu, ya kayu satu harus dilewati, saya harus lewat, dia harus lewat juga. Jadi dia dua kayu dijejer, kita harus lewat dan kita harus pegangan. Bawahnya itu sawah. Jadi kalau itu ini kan bisa jatuh ya, nggak seimbang. Akhirnya saya pegang tangan dia. Nah, itu saya rasakan sekali tremor dia itu. Jadi tremornya bukan karena takut nyebrang, tapi karena memang dia tremor ya. Nah, setelah itu diterapi, kasih terapi selama beberapa bulan, sembuh, itu bisa. Tapi kalau misalnya Parkinson, ya, dia kalau pegang benda dia nggak tremor, tapi ketika dia istirahat, tangannya itu nggak dipegangin apa-apa, dia pasti akan tremor. Itu Parkinson. Jadi perlu dilacak ya, Agun, banyak hal yang perlu diperiksa untuk mencari penyebab pastinya itu apa, sehingga nanti diagnosisnya akan tegak, dia akan tegak diagnosis. Ya, seperti itu, Anggun. Semoga bisa membantu menjawab ya. Ya, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Anggun. Mungkin sebelum ke pertanyaan berikutnya, teman-teman praktikan bisa menanyakan terkait materi ya kepada Dr. Eti, jadi bisa dikondisikan pertanyaannya. Mungkin dari Aziza, ingin bertanya lagi Aziza? Ya maaf Ibu, saya nanya lagi. Silakan. Kita silakan Aziza. Iya, tadi kan bersinggungan sama anemia ya. Ya. Nah, pertanyaan yang tadi. Apakah pengidap anemia pada ibu hamil itu berdampak begitu besar? Aduh, virtual background-nya matiin dulu ya Bu, maaf. Ya. Apakah anemia itu, misal ada ibu hamil yang sedang melahirkan, dia punya riwayat penyakit anemia. Nah, kan pasca melahirkan itu ada 40 hari setelah melahirkan itu masih ada yang sering keluar tuh darah nifas ya. Nah, apakah itu berdampak besar untuk si ibu hamilnya ini atau bagaimana ya Bu? Dan cara mengatasi itu gimana gitu? Ya, oke, terima kasih Aziza. Jadi anemia itu, ya ini anemia terkait berarti dengan pembuluh darah sebenarnya ya. Jadi kondisi anemia itu kan tadi HB-nya rendah, ya. Padahal nanti terkait dengan fungsi darah adalah membawa oksigen dan membawa sari-sari makanan. Nah, pada kondisi hamil ada yang dikenal dengan istilah anemia gravidarum. Jadi anemia pada kondisi hamil itu nanti HB-nya dinyatakan anemia gravidarum jika dia HB-nya 10 ya. Dan biasanya nanti dia ada
itu sudah menjadi alarm untuk bidan ataupun untuk ibu hamil tersebut. Karena kondisi anemia dia akan mempengaruhi pertumbuhan janin. Ketika dia masih hamil ya, dia akan mempengaruhi pertumbuhan janin, HB-nya rendah, oksigenasi ketika janin itu kan nanti melalui plasenta ya. Jadi pembuluh darah ya dari hubungan ibu dengan janin itu melalui pembuluh darah. Pembuluh darahnya yang ada di plasenta. Ketika kadar oksigen ibu itu turun, maka bisa dipastikan kadar oksigen pada janin juga akan turun. Padahal janin membutuhkan oksigen dan glukosa yang tinggi untuk pertumbuhan dia. Itu yang pertama. Jadi efeknya adalah bisa terjadi gangguan pertumbuhan pada janin. Lalu yang kedua, pada saat proses persalinan, ibu-ibu yang anemia gravidarum itu cenderung dia bisa mengalami perdarahan setelah persalinan. Justru dia akan mengalami perdarahan setelah persalinan. Ya. Sudah kondisi anemia, dia tambah perdarahan, maka akan mengakibatkan tambah anemia. Jadi sehingga ketika dokter spesialis kandungan itu akan membantu persalinan, dia akan melihat dulu kadar HB-nya. Ketika memang kadar HB rendah, maka ibu akan disiapkan dengan infus yang pertama, ya, infus sama transfusi stem biasanya. Ya. Baru nanti setelah persalinan akan dipantau lagi ini rendah atau tidak. Kalau memang dia butuh sekali sampai HB-nya itu 7, dia harus transfusi. Ada protap-protapnya. Yang pasti memang anemia itu akan sangat mempengaruhi ibu dan janin, khususnya ibu itu pada saat postpartumnya. Kalau janin itu sepanjang dia ininya sampai dia dilahirkan. Ya. Oke, terima kasih Aziza. Jadi anemia itu komponen dari pembuluh darah juga ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Aziza. Teman-teman, sayang sekali teman-teman karena waktu membatasi kita. Pertanyaan Aziza barusan adalah pertanyaan terakhir pada sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Eti Saryandayani Hemkes atas pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Mas Sinan.